Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas matematika untuk kelas 8 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 56. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Pada bagian ayo kita berlatih 2.2. Ini termasuk ke dalam bab 2 yaitu koordinat kartesius. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, sehingga bisa berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 56 pada bagian ayo kita berlatih 2.2. Yang pertama, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Perhatikan, ini adalah gambar aliran sungai yang melewati beberapa bidang koordinat. Yang A, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Maka alternatif jawabannya, karena kita kan ini ada beberapa titik dan kita hanya 5 titik aja yang kita sebutkan. Jadi alternatif jawabannya yang pertama titik B berada pada negatif 6,4. Selanjutnya adalah titik C yang berada pada koordinat negatif 3,3. Selanjutnya titik E. Titik E berada pada koordinat 2,4. Berikutnya adalah yang dilalui titik F yaitu pada koordinat 5,5. Dan yang terakhir adalah titik G pada koordinat 6,2. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi kita tandai dulu ya, untuk supaya mempermudah kita tandai dulu mana aja kuadran 1, mana kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Maka untuk jawabannya perhatikan ini adalah kuadrannya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Maka jawabannya adalah titik-titik yang berada di kuadran 1 yaitu titik D, E, F, G, dan H. Ini berada kuadran 1. Titik-titik yang berada di kuadran 2, perhatikan ini adalah titik A, B, C, dan D. Yang berada pada kuadran 3 adalah titik K, L, dan M. Sedangkan titik yang berada di kuadran 4 adalah H, I, dan J. Selanjutnya bagian C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Perhatikan, A, B, C, dan D terhadap titik G. Maka jawabannya untuk koordinat titik A terhadap G, berarti A terhadap G adalah negatif 13 ke kiri kemudian positif 5, berarti 13,5. Koordinat titik B terhadap titik G adalah berarti ke sebelah kiri negatif 12 kemudian positif 2 ke atas. Koordinat titik C berarti dari sini dari titik G negatif 9 kemudian ke atas positif 1, jadi negatif 9,1. Dan yang titik D, koordinat titik D terhadap titik G, ini titik D, maka dari G ke arah kiri sebanyak 6 satuan, jadi negatif 6,0. Sekarang perhatikan yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap J. Nah ini berarti E, F, G, dan H berarti ini berada di kuadran 1 terhadap J. Maka jawabannya kita lihat dulu koordinat titik E terhadap J. Maka ke sebelah kiri dulu E terhadap J. Jadi kemudian ke bawah sebanyak 9. Dari J berarti ke kanan dulu 1, kemudian ke atas 9.
Koordinat F terhadap titik J adalah, berarti ke sini dari sini 4 1 2 3 4, kemudian ke F 10. Koordinat titik G terhadap titik J, berarti titik G, J dulu 1 2 3 4 G 1 1 2 3 4 5, ke atasnya 1 2 3 4 5 6 7, berarti 5,7. Terus koordinat titik H terhadap titik J, berarti kan H ini J, 1 2 3, ke atasnya 1 2 3 4 5, berarti 3,5. Selanjutnya yang kedua, diketahui titik P 4,-5 serta Q 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik Q, R, S dan T terhadap titik P. Maka ini adalah koordinat-koordinat titik masing-masing titik. Ini adalah titik P, titik Q, titik R, titik S dan titik T. Maka jawabannya koordinat titik Q terhadap titik P, Q terhadap titik P, yaitu 1 ke kiri dulu negatif 1, kemudian ke atas 1 2 3 4 5 6 7, negatif 1,7. Kemudian koordinat titik R terhadap titik P, perhatikan R adalah 0 karena ini tidak berada segaris pada sumbu Y. Dan ke atasnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, maka 0,12. Selanjutnya titik S terhadap titik P adalah, perhatikan S adalah di sini, maka dari titik P 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti negatif 9,9. Dan yang terakhir yaitu titik T terhadap titik P adalah, T adalah yang ke sini. Maka dari P ke T 1 2 3 4 5 6 7, berarti negatif 7 karena arahnya ke sebelah kiri. Kemudian ke bawah yaitu negatif 1, yaitu hanya satu satuan. Jadi negatif 7,1. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 56. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.